Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 237 Keindahan di Dunia. Di ujung lain telepon, Xia Bei terdiam beberapa saat. Saudara Chen, kamu di mana sekarang? Di rumah, Chu Chen menyadari bahwa Xia Bei mungkin benar-benar menemukan sesuatu, dan segera berkata, apakah kamu punya waktu malam ini untuk minum bersama? Oke, aku akan menjemputmu malam ini, Xia Bei berseru. Pada jam 8 malam, Xia Bei datang ke rumah Song. Saat Chu Chen melihat Xia Bei, dia tampak lesu dan penuh kekhawatiran. Chu Chen tidak terburu-buru bertanya lagi. Dia memberitahu Song Yan dan pergi bersama Xia Bei. Saudara Chen, saya punya teman yang memiliki bar. Barnya baru buka malam ini. Ayo pergi ke sana. Kita bisa sampai di sana sekitar 40 menit, kata Xia Bei. Chu Chen tidak memiliki masalah. Chan Cheng dan Yang Cheng sudah terhubung, dan mobil memasuki jangkauan Yang Cheng tidak lama kemudian. Sebagian besar perjalanan terasa sepi. Xia Bei jelas khawatir, dan tangannya sesekali memegang kemudi dengan kekuatan yang besar. Xiao Bei, Chu Chen memecah ketenangan. Bei Chen Pharmaceutical akan didirikan Senin depan. Jangan hilang seperti hari ini. Selain itu, perusahaan akan sedikit sibuk dalam beberapa hari terakhir. Jika Anda punya waktu, datanglah, bantu aku. Xia Bei menjawab dengan sedikit linglung, saya mengerti, Saudara Bei. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Apakah ini Tuan Muda Xia San yang saya kenal? Yang bertanya apakah saya menginginkan seorang raja atau cantik? Tubuh Xia Bei gemetar dan perhatiannya sedikit teralihkan. Dia memutar setir di tangannya dan hampir menabrak mobil di depannya. Setelah Xia Bei berkeringat dingin, dia kembali sadar dan tersenyum pahit. Saudara Chen, saya belum menaklukkan negara ini, dan saya telah kehilangan kecantikan saya. Chu Chen melirik ke arah Xia Bei. Saya tidak menjawab beberapa panggilan hari ini. Apakah karena wanita? Xia Bei mengertakkan gigi. Itu benar. Saya akan memberitahu Saudara Chen tentang hal ini ketika kita sampai di bar. Xia Bei berhenti. Mungkin saya akan sedikit mengganggu Saudara Chen. Jalan bar Jalan Yancheng Yanjiang, terdapat banyak bar. Dan berbagai bar besar dan kecil terletak di sini, yang menjadi ciri utama kawasan ini. Mobil Xia Bei diparkir di tempat parkir di depan sebuah bar bernama 21. Chu Chen melihat sekeliling setelah keluar dari mobil. Melihat sekeliling, hampir semuanya adalah mobil mewah. Dan dekorasi di pintu masuk bar juga sangat megah. Xiao Bei, temanmu ini memiliki latar belakang yang bagus. Chu Chen tersenyum. Namun, nama barnya agak aneh. 21 bar. Saudari Tao selalu suka melakukan hal-hal yang tidak terduga, seperti bar ini. Saya baru mengetahuinya pada menit-menit terakhir. Xia Bei berkata sambil berjalan, ada banyak kalangan generasi kedua yang kaya di Yancheng, dan Saudari Tao adalah kakak perempuan tertua di lingkaran kita. Xia Bei berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Chu Chen. Saudara Chen, banyak orang akan bersikap sedikit kasar ketika mereka bertemu dengan Sister Tao untuk pertama kalinya bersikap kasar. Chu Chen melirik ke arah Xia Bei. Apakah kakak Taomu masih serigala atau harimau? Xia Bei merasa malu. Jangan biarkan pelamar Sister Tao mendengar ini.
Ngomong-ngomong, nama lengkap Sister Tao adalah Jiang Ying Tao. Keduanya berjalan menuju pintu bar 21 sambil berbicara. Di hari pertama pembukaannya, popularitas Nona Tao, seperti yang disebutkan oleh Xia Bei, terlihat jelas. Tempat parkir dipenuhi mobil-mobil mewah, dan keranjang bunga di depan pintu tidak bisa diremas meski diletakkan di pinggir jalan. Pelayan di bar berpakaian formal dan berdiri di depan pintu, menyapa saya dengan senyuman. Seorang pria paruh baya berjas berdiri di depan dan menyapa para tamu. Banyak dari mereka yang datang pada hari pertama adalah orang-orang dari industri dan datang untuk mendukungnya. Paman Jiang, Xia Bei dan Chu Chen datang. Pria paruh baya itu menoleh dan tersenyum. Xiao Bei ada di sini. Cepat masuk. Wanita itu telah memesankan sebuah kotak untuk kalian. Seorang pelayan jangkung membawa Chu Chen dan keduanya ke dalam. Xia Bei juga memperkenalkan kepada Chu Chen identitas pria paruh baya di depan pintu. Dia adalah pengurus rumah tangga di rumah Jiang Yingtao kepada pria ini. Pengurus rumah tangga yang mengurusnya. Di lobi lantai pertama bar, suara pemboman logam berat mengguncang gendang telinga. Beberapa orang naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar pribadi. Setelah masuk dan menutup pintu, dunia menjadi sunyi. Suasananya tenang di tengah hiruk-pikuk, dan Anda juga dapat menikmati pemandangan di luar. Desain ini sangat bagus. Chu Chen tidak bisa tidak mengagumi. Dilihat dari ukuran, desain, latar belakang, dari bar ini, 21 bar pasti sangat populer. Ini akan segera menjadi panas. Saudari Tao memang seperti ini. Kamu bisa menghasilkan uang hanya dengan mengutak-atik apa saja. Bukankah Butler Jiang baru saja mengatakan bahwa kotak ini disiapkan untuk beberapa temanmu? Mengapa tidak ada orang di sana? Chu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 3 lagi, mungkin masih dalam perjalanan. Xia Bei berkata, sebenarnya, saya tidak memiliki banyak teman, dan kebetulan saya bertemu dengan Sister Tao. Sisanya hanya saat cuaca cerah teman-teman. Pintu kotak dibuka. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tanpa sadar pikirannya hampir bergetar. Wanita yang berdiri di depan pintu kotak memiliki sosok yang ramping. Gaun merah yang tepat menguraikan sosok cekung dan cembung. Di bawah cahaya redup, leher gioknya seperti batu giok putih lihat, terutama matanya, yang seolah mampu menyihir jiwa, dan setiap kerutan serta senyuman semuanya menawan. Dengan tubuhnya yang panas dan wajahnya yang menawan, dia bagaikan wanita cantik di dunia. Meskipun konsentrasi Chu Chen luar biasa, dia tertegun selama 3 detik sebelum dia sadar kembali. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Song Qiu sebelum dia masuk. Kebanyakan pria akan kehilangan ketenangannya saat melihat wanita seperti itu untuk pertama kalinya. Saudari Tao, Xia Bei berdiri karena terkejut. Saya pikir kamu tidak datang sepagi ini. Tanpa menunggu perkenalan Xia Bei, Chu Chen sudah menebak identitas wanita itu, Jiang Yingtao, pemilik bar 21. Ini benar-benar bunga persik yang ingin dipetik semua orang. Chu Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan berdiri dengan ekspresinya kembali normal, dengan senyuman di wajahnya. Nona Jiang, selamat. Xia Bei dengan cepat berkata, Saudari Tao, ini Chu Chen, temanku di Changcheng. Chu Chen dari keluarga Song, saya telah mendengarnya.
Jiang Yingtao tersenyum dan mengulurkan tangannya. Sejak Xiao Bei membawamu ke sini, itu berarti dia memperlakukanmu dengan tulus. Aku lebih tua darimu. Jika kamu tidak melakukannya, keberatan, kamu bisa melakukan hal yang sama seperti Xiao Bei. Panggil aku Suster Tao. Chu Chen mengulurkan tangannya dan memegang tangan Jiang Yingtao. Perasaan lembut dan tanpa tulang menghampirinya. Halo, Sister Tao. Meskipun ekspresi Chu Chen tidak berubah, dia harus mengakui dalam hatinya bahwa wanita di depannya adalah yang paling menggoda di antara gadis-gadis yang pernah dia lihat. Dia tidak dengan sengaja menunjukkan sikap menawan, tetapi setiap gerakannya secara alami menggoda. Maknanya terungkap dan menyentuh jiwa orang. Chu Chen segera melepaskannya dan mempersilakan Jiang Yingtao untuk duduk. Mata Jiang Yingtao dengan cepat bersinar karena apresiasi. Pantas saja lingkaran sasana tinju di kedua kota tersebut terguncang akhir-akhir ini. Jiang Yingtao duduk dengan anggun dan memandang Xia Bei. Saya mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Saudari Tao akan memberi Anda penjelasan. Bab 238 Xia Bei ditipu. Chu Chen bukanlah orang yang berpikir dengan tubuh bagian bawahnya. Tetapi saat Jiang Yingtao duduk, dia tetap melihat lagi. Setiap bagian tubuh wanita ini sungguh penuh pesona. Dan setiap gerakan yang dilakukannya terasa menggugah hati orang. Chu Chen tiba-tiba teringat sebuah kiasan. Api suar mempermainkan para pangeran. Wanita seperti itu adalah selir modern, dengan kualitas yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Tentu saja, Chu Chen tidak berniat menjadi Raja Yu dari Zhou. Dia hanya menghela nafas. Mata Chu Chen langsung tertuju pada Xia Bei. Wajah Xia Bei berubah. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Akulah yang gagal memenuhi harapan, jadi aku membiarkan Sister Tao mengkhawatirkannya." Chu Chen tidak terburu-buru bertanya. Dia tahu Xia Bei akan memberitahunya pada waktu yang tepat. Jiang Yingtao mengangguk. Huang Fuji juga akan datang malam ini. Kalau begitu, saya akan berbicara dengannya. Anda sebaiknya berpura-pura bahwa apa yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi. Ekspresi Xia Bei berubah. Lalu dia mengangguk. Terima kasih, Sister Tao. Mata Jiang Yingtao menatap Chu Chen. Periode waktu ini tidak hanya mengejutkan Chan Cheng, tetapi Yang Cheng juga terkejut dengan nama Chu Chen. Jiang Yingtao menatap Chu Chen dengan penuh arti. Kamu benar-benar tidak ini sukses, ini alaris. Aku hanya membuat sedikit keributan. Saudari Tao adalah masalah besar. Chu Chen menjawab sambil tersenyum. Dan kemudian berkata, "Oke. Jangan bicara tentang bisnis. Saudari Tao pasti sangat sibuk malam ini. Aku akan bersulang untuk Suster Tao dulu." Di dalam kotak, anggur dan sepiring buah telah disiapkan sebelum Chu Chen dan keduanya masuk. Pada saat ini, Chu Chen menuangkan segelas anggur, mengangguk ke Jiang Yingtao, dan kemudian meminum anggur di gelas. Ekspresi Jiang Yingtao terkejut, dan dia menatap Chu Chen. Dia samar-samar merasakan perasaan diusir dari kata-kata Chu Chen. Tapi Jiang Yingtao tidak dapat menemukan alasan apapun. Dia selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi, dan tidak ada yang ingin dia pergi. Jiang Yingtao memikirkannya sejenak. Jika dia adalah Chu Chen, dia mungkin ingin Jiang Yingtao tinggal di kotak ini sepanjang malam. Jiang Yingtao mengambil gelas anggur dan menyesapnya.
Pemandangan bibir merahnya menyentuh gelas anggur bahkan lebih memikat. Bahkan Xia Bei, yang telah bertemu Jiang Yingtao berkali-kali dan memiliki hubungan baik dengan Jiang Yingtao, merasa sedikit sesaat. Jiang Yingtao merasa dia tidak bisa melihat menembus Chu Chen. Selama bertahun-tahun, para pelamar di sekitar Jiang Yingtao seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, dan dia juga telah melihat berbagai metode untuk mengejarnya. Beberapa orang memang berpura-pura menjadi sombong saat pertama kali bertemu, sengaja berpura-pura bersikap dingin, dan mempermainkan trik yang sulit didapat. Namun pada akhirnya, mereka menghilang dari pandangan Jiang Yingtao dengan putus asa. Tetapi ketika Chu Chen pertama kali melihatnya, dia jelas tidak berbeda dari pria normal. Kejutan di matanya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Perbedaannya adalah Chu Chen dapat dengan cepat mengendalikan mentalitasnya sekarang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada kabar. Tetapi Jiang Yingtao benar-benar merasakan niat untuk mengusir tamu itu. Dia tidak berusaha keras untuk mendapatkannya, tetapi benar-benar ingin dia pergi secepat mungkin. Meskipun pikiran Jiang Yingtao berputar cepat, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia selalu tersenyum tipis. Setelah meletakkan gelas anggur dengan anggun, Jiang Yingtao berdiri dan berkata, "Xiao Bei, saya akan keluar untuk menyambut tamu lain dulu. Tunggu Xiao Bei. Aku akan kembali setelah Tan dan yang lainnya datang." Setelah mengatakan itu, Jiang Yingtao tersenyum pada Chu Chen dan berkata, "Selamat bersenang-senang di sini malam ini." Pasti, Chu Chen berdiri. Ketika pintu kotak ditutup kembali, Chu Chen duduk dan menuangkan segelas anggur. Pada saat yang sama, dia berkata, "Kamu tidak ingin Sister Tao menangani masalahmu?" Mendengar ini, Xia Bei ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Saya tidak menyangka masalah ini akan sampai ke telinga saudari Tao. Sekarang jika saudari Tao bersedia membantu, maka seharusnya tidak ada masalah." "Kamu awalnya ingin aku membantu?" tanya Chu Chen. Xia Bei mengangguk dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ini semua salahku. Aku begitu terobsesi dengan seks sehingga aku tertipu." Mata Chu Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit melebar. "Seksi? Lama sekali." Chu Chen tanpa sadar menebak, "Apakah kamu tidur dengan istri orang lain?" Xia Bei menatap Chu Chen tanpa berkata-kata. "Saudara Chen, pernahkah kamu mendengar tentang sasana tinju bawah tanah?" Mendengar ini, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya sedikit. Dia pasti memiliki hubungan dengan sasana tinju bawah tanah. Tetapi Xia Bei juga terlibat dengan sasana tinju bawah tanah. "Aku mendengarnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi." Chu Chen segera bertanya. "Beberapa hari yang lalu, saya sedang bermain di suatu tempat dengan beberapa teman, dan kemudian bertemu dengan seorang gadis lajang." Suara Xia Bei agak rendah, yang bisa dikatakan sangat memalukan baginya. Chu Chen mendengarkan dengan tenang sambil minum. Meskipun Xia Bei ragu-ragu dan ragu-ragu, setelah Chu Chen meminum 3 gelas anggur, dia secara kasar dapat meluruskan keseluruhan cerita. Alasannya adalah Xia Bei bertemu dengan seorang gadis lajang di sebuah bar. Prosesnya adalah Xia Bei ingin mengejar gadis ini, tetapi dipukuli sampai mati oleh gadis itu. Chu Chen jarang melihat Xia Bei akhir-akhir ini,
hanya karena Xia Bei sedang berkeliaran di sekitar gadis ini. Apa yang terjadi kemarin adalah klimaks dari keseluruhan cerita. Gadis itu tiba-tiba berkata di depan Xia Bei bahwa dia sangat ingin tahu tentang sasana tinju bawah tanah. Xia Bei secara alami menunjukkan kejantanannya, menepuk dadanya dan setuju. Ketika tidak ada yang menjawab panggilan Chu Chen ke Xia Bei, ponsel Xia Bei ditempatkan di kompartemen penyimpanan sasana tinju bawah tanah. Secara kebetulan, tempat mereka berdua pergi pada akhirnya juga adalah Yongye. Pada awalnya, Xia Bei juga tertarik dengan berbagai piring judi Yongye. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah set yang disiapkan dengan cermat oleh gadis itu. Setelah mereka menonton beberapa pertandingan di salah satu arena, tiba-tiba gadis itu berkata bahwa orang-orang di arena ini umumnya lemah. Jadi mereka telah menonton. Jadi sebaiknya mereka naik ke panggung dan bertaruh. Tepat ketika Xia Bei masih ragu-ragu, gadis itu memberinya petunjuk bahwa jika dia bersenang-senang hari ini, dia pasti akan membiarkan Xia Bei bersenang-senang juga. Ketika Xia Bei menyebutkan tempat ini, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Ini mungkin poin kunci mengapa Xia Bei memarahi dirinya sendiri karena terobsesi dengan seks. Setelah Chu Chen menyoroti poin-poin penting, dia terus mendengarkan cerita Xia Bei. Tepat ketika Xia Bei baru saja memutuskan untuk mengirim salah satu pengawalnya untuk bertarung atas namanya, segalanya tiba-tiba menjadi rumit. Seorang pria muda jatuh cinta pada seorang gadis dan melakukan provokasi berulang kali dan mulai berkelahi dengannya. Di arena pertarungan berikutnya, jika Xia Bei menang, lawannya akan menghilang di depan gadis itu selamanya. Pada saat yang sama, jumlah hadiah akan digandakan menjadi Song Qiu 10 kali lipat. Dan pada gilirannya, Song Qiu akan melakukan hal tersebut. Sama. Hasilnya jelas. Lagu Qiu kalah. Jumlah hadiah 700.000 telah menjadi 7 juta. Dan gadis itu memberitahu Song Qiu sambil tersenyum bahwa di bar malam itu, dia bertaruh dengan teman-temannya bahwa Song Qiu akan menghabiskan 5 juta untuknya dalam waktu seminggu. Tanpa diduga, tugasnya terlampaui. Bersambung.